Halo, willkommen. Selamat datang di channel di Halo Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini. and Juju. Juju and Dini. Kamu kalau pulang kerja masih bales WA yang ada hubungannya dengan pekerjaan nggak, Din? Tergantung, kalau itu memang harus segera dibalas, Baju. Misalnya ada hubungannya dengan muridku yang ada di luar negeri gitu, yang udah baru sampai, terus aku butuh keputusan cepat gitu ya. Itu aku balas. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah aku biarin besok aku balas ya. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi 80% enggak aku balas. Di luar jam kerja. Di luar jam kerja, benar. Terus kalau di jam kerja aja misalnya, kamu lama nggak bales WA? Oh ya enggak. Langsung fast respon. Iya, fast respon. Kecuali kalau misalnya emang lagi nggak ini HP gitu. Misalnya aku lagi di dapur, aku bikin Indomie gitu ya, atau aku Lagi sholat, lagi misalnya, sholat, atau di kamar mandi gitu ya. kayak gitu. Ntar pasti nyampe ruanganku lagi, aku kan WA web tuh kan pasti ada kan, Baju kan dia muncul di situ notifikasinya, jadi ya pasti aku balas gitu. Terus nanti kalau ada yang nelpon, kamu langsung angkat nggak? Jam kerja? Iya, karena lagi kerja. Oke. Berarti kamu lolos dari ciri-ciri orang quiet quitter. Jadi kita mau ngebahas tentang quiet quitter. Betul. Quiet quitter itu orang-orang yang sebenarnya ya, ini istilah yang lebih singkatnya aja. Betul. Orang-orang yang sebenarnya udah nggak kepengen kerja, Benar. udah kehilangan motivasi untuk bekerja, tapi tetap bekerja di situ karena berbagai alasan. Iya. Dan ciri-cirinya tuh banyak banget. Salah satunya yang tadi itu ya, Benar. lambat membalas Merespon. WA atau merespon WA, yang intinya di WA itu kan banyak pekerjaan tapi lambat ngeresponnya. Betul. Telepon Lama ngangkatnya atau nggak diangkat. Kalaupun setelah itu dia baru bilang maaf, saya tadi lagi sholat, atau banyak alasan kayak gitu. Yes. Ciri yang lainnya, di luar jam kerja para Tidak quiet mau sama quitter sekali. tidak merespon WA atau email atau apapun telepon yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Yes. Di luar jam kerja. Pada saat weekend, Apalagi mereka bahkan tidak memegang handphonenya. meskipun itu juga ini ya, Baju yang di luar jam kerja itu dia tidak merespon itu, selain quiet quitters menurutku dia juga profesional, karena kan udah selesai kerjanya gitu. Kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang itu membutuhkan nggak cuman 24/7 aja gitu, tapi emang the whole time gitu dia butuh gitu untuk selalu on gitu. Misalnya kayak apa ya, dia pimpinan gitu yang harus gitu segera merespon, kalau enggak ya berhenti gitu. Dan rata-rata quiet quitter itu karena mereka bukan pimpinan, Din. Iya sih, pimpinan dia kayaknya bukan quiet quitter umumnya. Betul. Meskipun mungkin juga ada ya. Dan ciri-ciri lainnya itu banyak. Mereka itu mau bekerja hanya sesuai job desk aja, SOP, sesuai aturan aja. Maksudnya kalau ada yang memberi tugas di luar job desknya mereka, itu ya mereka nolak gitu. benar. Jadi datang telat, pulang tepat waktu. Iya. Gue. Jadi beberapa ciri-ciri quiet quitters tuh ada di aku juga sih sebenarnya, Baju gitu. Terus karena kalau misalnya datang telat tuh sebenarnya nggak telat-telat banget, soalnya toleransi telat itu kan 8.10, Baju. Di atas 8.10 itu udah telat gitu. Jadi aku datangnya 8.05, 8.07 gitu-gitu. Sebenarnya karena quiet quitter ini juga ada dosisnya, ada stadiumnya kan, ada betul. Stadium 1, 2, 3 sampai 4. Mungkin kamu masih stadium 1 misalnya, masih ada tanda-tanda menuju quiet quitter tapi belum parah gitu. Masih ya kadang telat kayak gitu. Bener. Telat itu belum tentu quiet quitter juga. Bener. Apalagi yang kamu bilang selalu mengangkat telepon, selalu respon WA dengan cepat gitu kan. Berarti bukan, Din. Bukan berarti gue. Oh ini, kalau misalnya rapat dia iya aja. Ya. Nggak banyak aja. inisiatif ya, nggak banyak ide yang mau dia sampaikan, karena udah nggak ada motivasi untuk memajukan pekerjaannya itu, untuk memajukan evolve, perusahaan untuk apa gitu, dia nggak ada udah.
tidak mau terlibat terlalu Banyak. dalam, terlalu banyak dengan urusan kantor. Kalau misalnya nggak bisa nggak ada urusan sama pekerjaan itu, ya udah aku nggak usah aja gitu. Terus berani bilang tidak untuk pekerjaan yang menurut dia di luar deskripsi pekerjaannya. Oh, udah tadi yang di luar SOP. Itu Sama itu job bukan kerja hanya sesuai job desk aja, tapi berani bilang tidaknya itu loh, Din. Oke. Kayak emang saya yang harus mengerjakan ini. Kayak gitu. Iya. Kamu kerjain ini ya, emangnya harus saya? Kenapa bukan dia? Kenapa gini? Nah. Ada yang kayak gitu ya? Oh, banyak. Nah, tadi aku baca Mbak Ju. Jadi quiet quitters ini adalah istilah gitu. Jadi di sambil ngopi dulu teman-teman, kalau sambil ngopi silahkan juga, atau sambil ngeteh. Istilah ini dipopulerkan di Amerika gitu oleh seorang gitu, siapa tadi aku lupa namanya. Jadi ini tuh dibahas sama tiktokers dari Amerika juga gitu tentang quiet quitters ini gitu. Terus akhirnya ya udah banyak gitu yang nonton dan akhirnya viral. Iya, viral istilah quiet quitters. Terus istilah ini juga lahir setelah pandemi gitu. Karena kan orang-orang ketika pandemi kan sudah terbiasa bekerja Work from home. remote. Iya, betul, work from home. Jadi dia di depan layar gitu. Dan mereka bisa di mana aja. Betul. Bisa jadi di tengah pulau, bisa jadi di rumah neneknya. Betul gitu. betul banget. Yang penting ada internet aja udah dia bisa kerja gitu. Nah, jadi efek dari dia bisa kerja sambil multitasking sambil apapun itu, terus waktu di kantor, waktu pandemi selesai dan masuk kantor dan harus kembali ke kantor semuanya. Jadi kayak yang oh ya udah ini selesai gitu. Udah ini kerjaan saya berarti udah ini waktunya saya pulang, udah bye gitu. Udah nggak mau overtime, udah nggak ada show up early gitu. Datang lebih pagi nggak ada gitu. Udah merasa nyaman di rumah. Betul banget. Gitu. Kalau bisa dikerjakan dimanapun, kenapa harus terikat di dalam kantor gitu? Mereka berpikir seperti itu. Yep, itu. Selain pasca pandemi, penyebab quiet quitter itu juga banyak, Din. Salah satunya ketidakmampuan pemimpin dalam mengendalikan karyawannya atau bawahannya dalam berkomunikasi dengan bawahannya. Yes. Jadi pemimpin tidak menjadi role model, tidak menjadi idola buat bawahannya. Itu memicu quiet quitter, kayak males mau dia juga marah-marah mulu misalnya. Males dia nuntutnya banyak tapi nggak pernah ngasih reward apa-apa misalnya gitu. Dia juga bisa jadi si pimpinan ini deliver ininya perintahnya atau directionnya atau apapun itu tuh nggak sesuai atau nggak pas gitu dengan timnya pada saat itu gitu Mbak Jo. Jadi, cara komunikasinya cara komunikasinya itu yang nggak pas gitu. Jadi itu yang menyebabkan si para pekerja ini, employee ini tuh kayak gitu. Dan terutama quiet quitter ini ternyata kebanyakan adalah anak muda. Jadi bukan pegawai yang udah lama bekerja di situ. Kayaknya anak-anak muda yang masih kayak fresh graduate, yang millennials, yang Gen Z gitu. Ya, anak-anak pandemi gitu. Anak-anak aku tuh yang ditempa ketika ketika semua serba mudah gitu. Benar. Ada internet, ada segala macam gitu. Beda dengan generasi yang dulu-dulu yang semua serba sulit gitu kan. Informasi nggak gampang datang, nggak gampang kita dapatkan gitu. Jadinya untuk menjadi queer itu nggak segampang itu. Beda sama anak-anak yang baru ini. Iya, anak-anak yang anak-anak pandemi ini gitu kan, Gen Z dan millennials. Dan mereka juga rasa ingin dihargainya tinggi, Din. Ketika pemimpinnya itu atasannya kurang menghargai atau cara komunikasinya kurang baik, mereka langsung tersinggung dan akhirnya males-malesan itu. Iya, benar. Jadi lagi-lagi ya Mbak Ju, ini tuh kepemimpinnya gitu. Jadi si pimpinan ini itu tuh harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan si millennials dan Gen Z anak pandemi ini gitu nggak sih Mbak Ju, agar
kerjaannya atau perusahaannya atau divisinya itu ya bisa maju gitu, bisa optimal gitu. Karena mereka ya itu diugah-ugahan udah kerjanya. Yang hebat banget tuh kalau sang pemimpin ini sampai jadi idola ya. Iya. Kayak mereka memposting apa, Betul, terus iya. bawahannya itu pada rame-rame nge-repost, kayak gitu. tanpa paksaan. Tanpa paksaan biasanya kadang dipaksa suruh, ayo di like, ayo di komen gitu kan. Bener. Apalagi zaman sekarang ya Mbak Ju. Jadi tuh kita tuh emang harus bisa adjust gitu. Dimanapun dan ke siapapun, yang atas tuh harus bisa adjust ke bawah, yang bawah pun juga harus bisa. Soalnya aku mikirnya barusan kalau misalnya si quiet quitters ini mempertahankan behaviornya dalam bekerja seperti itu, terus nanti pada saatnya dia udah bosen banget dan stadium 4 dia udah beneran quit gitu ya Mbak Jo. Dia cari kerja lagi, dia kalau misalnya nggak mau mengubah behaviornya ya kan gitu lagi gitu loh. Ya udah gitu, sendiri aja udah, dia nggak bisa kerja sama orang kutu gitu. loncat. Nah tuh Quiet gitu. quitter itu akan lebih baik kalau mereka jadi pengusaha atau punya usaha sendiri ya, misalnya Dia ngatur mendirikan sendiri. kayak jualan online, Benar. jadi konten kreator misalnya, atau ya pekerjaan lain yang nggak terikat dengan berbagai macam aturan gitu kan, Dan nggak yang liburnya suka-suka, dan nggak yang mengharuskan dia harus kerja sama orang banyak gitu. Barusan aku jelasin ke Mbak Juju gitu. Jadi quiet quitters itu yang tadi aku baca di artikelnya, ada tadi penelitian di Harvard gitu kan, September 2022 mereka hasilnya adalah si quiet quitters ini employee atau employee itu apa Mbak Ju? Pegawai yang tetap bekerja di kantornya gitu, atau di sebuah perusahaan, tapi less willingness gitu, dengan apa ya, kemauan untuk bekerja yang menurun, tapi mereka tetap bekerja di situ dan hanya mengerjakan yang necessary aja, hanya mengerjakan yang penting aja menurut mereka gitu. Terus kenapa mereka kalau misalnya mau quit tetap kerja di situ gitu aja, tetap bertahan gitu. Karena banyak alasannya ya Din ya, orang kenapa bertahan dalam posisi yang tidak menyenangkan untuk dirinya itu bisa jadi kalau dia keluar nanti dia bingung mau kerja di mana lagi gitu kan, atau dia belum menemukan tempat yang baru gitu, yang lebih baik gitu. Betul. Jadi belum ada panggilan gitu, misalnya dia udah ngelamar ke mana-mana gitu kan, tapi masih belum ada panggilan. Jadi ya mau nggak mau dia harus tetap bertahan gitu. Atau tuntutan orang tua, tuntutan orang-orang di sekitarnya yang mengharuskan dia harus bekerja di situ. Benar, gitu. Karena misalnya mungkin posisi itu prestis, mungkin gajinya tinggi. Betul, karena dia harus ngasih orang tua dan adik-adiknya misalnya dan seterusnya. Dan jabatannya misalnya diperhitungkan. Betul. Kayak gengsinya tinggi gitu loh berada di situ, padahal sebenarnya dalam hati kecilnya dia sudah nggak nyaman kayak gitu. Ya, jadi memang banyak banget alasan ya baju orang bertahan di tempat yang dia nggak suka gitu. Atau yang jelas yang tadi itu jadi tulang punggung itu dia misalnya. Generasi sandwich biasanya gitu. Dan yang jelas sih mereka karena ketakutan mereka sendiri gitu kan, kalau keluar dari situ belum tentu dapat pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Atau kalau mau memulai usaha mereka takut dengan konsekuensinya. Bener. Takut kalau misalnya usahanya nggak berjalan lancar. Nggak dapet hoki, zona nyaman itu tadi nggak dapet sih cuan gitu kan, nggak jalan seperti yang dia inginkan. Ya itu zona nyaman juga bisa jadi ya Mbak Ju. Jadi udah nyaman di situ, udah oke gitu, tapi dia bosen setengah mati gitu. Jadi udah gitu. Aku ingat yang Panji Pragiwaksono bilang sih, kalau memang kamu mau quit ya quit aja, apalagi kamu masih muda. Benar. Dan kalau misal pekerjaan itu benar-benar menyedot waktu kamu, energi positif kamu sampai hilang semuanya. Dan kalau istilahnya Panji sih, kalau sampai pekerjaan itu membuat kamu membusuk di situ, kamu harusnya keluar, quit aja. Benar. Jangan buang waktumu untuk sesuatu yang membuatmu stres berkepanjangan, nggak happy, antara hidup dan mati kan, kayak hidup segan mati tak mau, kerja nggak mau, berhenti juga nggak mau gitu kan susah kan ya. Benar. Atau cari ini apa namanya, cara lain yang tadi itu Mbak Ju,
masukkan lamaran atau ini CV kamu kemana aja gitu, udah babas apa namanya terabas aja gitu, semuanya aja gitu, ntar mana yang dipanggil udah itu gitu. Karena itu nggak fair ya buat perusahaannya juga. Betul. Perusahaannya jadi nggak sehat kan kalau banyak quiet quitter gitu. Iya. Selain Meskipun itu nomor sekian sih, yang penting adalah diri sendiri gitu, karena kamu udah gak nyaman di situ gitu. Selain nyebar lamaran, coba-coba dulu kayak Usaha. bikin konten gitu. Kalau memang kamu suka konten, Benar. bikin usaha atau menjalankan hobi yang benar-benar kamu suka dan coba cari peluangnya untuk gimana cara dapat uang dari hobi situ. ini gitu. Benar. Banyak banget di YouTube, banyak banget juga yang bisa kita ini ya baju kita ambil gitu. Benar. Atau ya itu tadi misalnya sebelum ke tutorial kita dengerin dulu, kita analisa dulu kenapa nih aku menjadi quiet quitters gitu. Karena banyak gitu meskipun gak di YouTube gitu, di TikTok juga banyak yang baju yang ngomongin tentang ini. Jadi baju pertanyaannya solusinya apa? Aduh, kan nanya ke aku kan dengan psikolog, Din. Iya kan tadi kita baca-baca sedikit ya baju. Iya beberapa artikel di tadi sebenarnya kita udah nyebutin solusinya, tapi untuk si quitternya sendiri. Betul, si employee-nya. Nah kalau misalnya solusi untuk perusahaannya atau untuk pimpinannya itu juga banyak sebenarnya. Benar. Kita pelajari tadi. Iya banget. Salah satunya examine their behavior gitu baju. Jadi bahasa kasarnya pimpinan harus ngaca. Iya benar gitu. Kayak lagunya Taylor Swift. Aku mau nyanyi. Nyanyi dulu. Yang baru teman-teman ini pasti tahu teman-teman yang suka sama Taylor Swift atau yang suka dengerin radio gitu kan. It's me, I, and the problem it's me. At the time everybody's agree gitu. Jadi problemsnya itu sebenarnya gue nih gitu. Masalahnya di gue. Gue yang salah gitu. Masalahnya itu di gue nih gitu. Terus ya itu jadi dia sebaiknya itu tuh examine their behavior. Terus setelah harus adapt, harus absorb, harus adjust ke anak-anak millennials nih gitu. Atau anak-anak Gen Z nih gitu. Terus ya udah ngasih reward belum gitu ya baju, udah menciptakan suasana kerja yang kondusif belum gitu. Kayak gitu. Benar. Reward itu juga penting banget dan itu reward itu kan nggak cuman ini ya sih baju, nggak cuman hadiah atau barang fisik aja gitu, kayak yang pujian itu juga termasuk reward ya baju, afirmasi kayak gitu. Itu juga termasuk reward gitu. Dan yang penting banget itu gaya berkomunikasi pimpinan. Nah, itu penting banget apalagi menghadapi anak-anak Gen Z milenial yang baperan, yang dikit-dikit bosenan gitu. Kalau pemimpinnya nggak asik ya, ya gitu deh. Nanti dia nanya lagi, emang saya yang harus ngerjain ini? Nah, gitu. Iya baju kayak gitu. Terus emang saya yang harus menanggung gitu. Jadi lagi-lagi pimpinannya gitu ya baju. Gaya berkomunikasinya udah nggak zaman lagi pakai bentak-bentak, pakai melotot-melotot sama banting-banting barang, apalagi ya benar. Itu udah langsung ditinggalin tuh. Iya. Udah turun karismanya udah hilang. Benar. Apalagi kalau si millennialsnya itu model yang dia itu menganut masa bodoh baju. Kayak pakai ilmu masa bodoh. Iya, pakai ilmu masa bodohnya itu tapi keliru gitu. Dan dia tuh memasa bodohkan si behavior yang tadi itu yang agak jadul itu baju, yang marah-marah, yang bentak-bentak, yang lempar-lempar gitu, kayak bodoh amat gitu. Malah kayak nggak mempan ya. Nah itu dia. Meskipun ini salah juga gitu, dua-duanya si millennials juga salah. Itu bukan penerapan masa bodoh yang tepat gitu. Jadi pemimpinnya pakai bahasa diktator, kayak diktator gitu, tapi bawahannya bodoh amat gitu. Nah, maksudnya kan dia nggak nyambung ya. Iya, gitu. Tetap misah kayak air minyak sama minyak ya. Kayak kamu sama dia deh. Dia nggak nyatu-nyatu baju. Lama bener. Sedih.
Mungkin dia harus ditarik, Din. Kita ngomongin apa sih Baju? Nggak tahu ya apa ya. Nggak tahu juga. Jadi sebenarnya nggak semata-mata kesalahan pimpinan ketika ada quiet quitter, nggak semata-mata kesalahan perusahaan atau institusi, bisa jadi karena memang ada masalah dengan diri mereka sendiri, dengan pegawainya itu ya. Benar. Ya kan? Betul sekali. Jadi memang dari sini aku bisa ambilnya itu, kita kalau misalnya lihat sesuatu tuh nggak bisa dari sebelah aja gitu. Dari dua-duanya itu pasti juga ada penyebabnya. Gitu. Ada penyebabnya. Hukum sebab akibat. Ya sebenarnya gitu. Kalau udah nggak kepengen kerja ya udah. Benar. Cari yang lain. Cita-citamu, kejar mimpimu sampai dapet. Jangan membusuk di situ. Iya. Istilahnya Panji. Iya benar. Jangan sia-siakan masa muda. Waktu yang sangat tapi berharga. Tapi nanti ada yang bilang lagi, Din. Apa? Mumpung masih muda, kamu bekerja keras dan kamu taklukkan segala macam yang kamu inginkan. Bukan, taklukkan segala macam kesulitan dalam hidup kamu mumpung kamu masih muda. Karena bekerja di tempat yang seperti itu menurut Gen Z yang quiet quitter ini, mereka menganggap lingkungan kerja toksik gitu kan. Nah, bisa bertahan dalam kondisi yang toksik seperti itu juga salah satu batu loncatannya dia untuk sukses di. Benar. Betul banget. Kalau dalam kondisi seperti itu aja dia bertahan, apalagi kalau dia bertemu dengan teman-teman yang nyaman, atasan yang nyaman, tempat kerja yang asik gitu. Iya, dia akan lebih improve dan evolve dan berkembang. Yes. Gitu. That's right. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi kita bisa mencari banyak solusi gitu kalau misalnya kita udah stuck gitu. Kalau misalnya kita sendiri mau mencari. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.